Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya. Anak-anakku sekalian, kelas 9 yang baru, yakni masa pandemi COVID-19. Untuk materi kita pertama, bab pertama, yakni meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, bab pertama ini adalah tentang keimanan, yakni rukun iman yang kelima, iman pada hari akhir. Bisa dilihat di peta konsep untuk materi ini, yakni meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Dan lanjutkan dengan renungan sebagai bahan renungan kita. Pada hakikatnya hidup dunia ini adalah sementara saja. Maka dari itu pentingnya kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena kehidupan dunia ini adalah sebentar saja. Diibaratkan seperti orang yang bertamu. Bertamu itu kalau saudara sendiri, masih keluarga dekat, maksimal 3 hari 3 malam, tidak lebih dari 3 hari dan 3 malam. Kehidupan dunia tidak ubahnya seperti kita bertamu. Apabila tamu kita hanya teman biasa, mungkin kalau sudah disuguhi makanan dan minuman, setelah itu kita akan pamit pulang. Tidak ubahnya kehidupan dunia seperti itu, karena kehidupan akhiratlah yang akan kekal. Yang pertama, pengertian hari akhir dan macam-macam hari akhir. Namanya hari akhir adalah hari yang terakhir, di mana ada peribahasa, ada pertemuan, ada perpisahan, ada awal, ada akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Semuanya akan hancur luluh lantah. Kemudian akan berganti lagi pada alam yang lain, yakni alam akhirat. Para ulama membagi 2 macam kiamat atau hari akhir. Yang pertama kiamat sugro, yakni kiamat kecil, yakni kiamat yang terjadi adanya kematian yang menimpa seseorang atau sebagian umat manusia. Misalkan matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, banjir, dan lain sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro, yakni kiamat besar. Inilah yang dinamakan kiamat atau hari akhir, yakni terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia akan porak-poranda, hancur. Kiamat kubro atau hari akhir ini belum terjadi. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadinya. Hanya Allah lah yang tahu. Adapun ada beberapa kejadian yang akan digambarkan oleh Allah. Yang pertama, malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Dengan ditiupkan pertama kali, maka semua makhluk akan mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk hidup. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Sehingga hukum atau sunnatullah
tidak akan ada. Sudah dicabut oleh Allah, seperti gravitasi bumi, kita tidak akan bisa berdiri tegak. Maka semuanya akan berhamburan dan saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Setelah proses kiamat terjadi, ada beberapa proses kehidupan di alam akhirat. Yang pertama, alam barzah, atau kita kenal dengan alam kubur, di mana ini adalah alam transisi, alam tengah, yakni alam gerbang menuju akhirat. Tidak di dunia dan tidak di akhirat, masih di tengah-tengah. Nah, sekarang ini semua manusia masih di alam barzah, yakni masih di pintu gerbangnya. Kemudian setelah alam barzah, yang kedua adalah yaumul ba'ad. Nah, ini terjadi apabila sudah kiamat terjadi, semua mati, semuanya binasa. Kemudian Allah bangkitkan lagi, malaikat meniupkan sangkakala lagi, maka semuanya akan bangkit. Semuanya bangkit dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Setelah yaumul ba'ad, yang selanjutnya adalah yaumul mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya semua, maka diarahkan ke tempat yang sangat luas sekali, yang dikenal dengan padang mahsyar. Keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong. Hanya pertolongan Allah lah yang bisa menolongnya. Kemudian setelah yaumul mahsyar, para manusia itu melalui yaumul mizan. Yaumul mizan adalah hari pertimbangan. Hari pertimbangan di sini adalah amal ibadah manusia akan ditimbang. Baik buruknya ditimbang. Kemudian dihisab, yakni dihitung sedetail-detailnya selama kehidupan dunia. Apa yang mereka lakukan di dunia akan betul-betul dipertanggungjawabkan. Nah, setelah ketemu, maka manusia akan berending, berakhir sesuai dengan amal perbuatannya, yakni surga dan neraka. Di mana surga ini adalah sebagai balasan amal baik bagi kita. Begitu juga neraka adalah amal kejahatan yang dilakukan umat manusia. Anak-anakku sekalian, mari kita saling mengingatkan bahwa hidup di dunia itu hanyalah sebentar, maka kita gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah. Tidak ada penyesalan di depan, penyesalan ada di belakang. Maka dari itu kita harus tahu tidak ada kehidupan dunia ini yang kekal. Kehidupan dunia adalah sementara, yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga COVID-19 ini segera mereda dan kita bisa bertatap muka langsung. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.